Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG naik 0,41% ke angka 6.694. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang kembali mengakuisisi perusahaan nikel. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham UNTR. Saham UNTR hari ini turun 1% lebih ke harga 23.075. Bisa kita lihat di grafik, secara tren UNTR trennya saat ini masih bergerak downtrend. Walaupun dalam beberapa minggu terakhir ini sempat rebound dari support 22.000 dan saat ini mendekati resisten di sekitar 24.000. Bisa kita lihat harga 24.000 sebelumnya merupakan support kuat untuk saham UNTR dan saat ini sudah berubah menjadi resisten kuatnya. Dan jika kita perhatikan, penurunan hari ini masih ada distribusi asing juga masih distribusi saham UNTR. Dan hari ini juga kalau pemerintah bahwa UNTR akuisisi 19% lebih saham usaha pengolahan nikel terintegrasi. Jadi baru hari ini dilakukan akuisisinya. Jadi dari data broker summary dan secara teknikal memang UNTR saat ini masih belum oke. Walaupun saat ini berhasil rebound, ternyata masih kesulitan untuk naik mengetes resisten 24.000 ini. Jadi secara tren saat ini memang mulai mencoba untuk bangkit dari downtrendnya, tapi tren jangka menengah sebenarnya trennya masih bergerak downtrend. Dan karena masih ada distribusi, saya lihat UNTR masih ada potensi untuk turun minggu depan kembali menuju support di 22.000. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil dapat di sekitar harga 22 ribuan, saat ini bisa trailing stop menurut saya di sekitar 22.800. Apabila UNTR minggu depan masih kuat berada di atas 22.800, saat ini masih bisa hold. Tapi apabila ternyata minggu depan turun menembus support ini atau menembus harga 22.800, sebaiknya pertimbangkan untuk take profit karena UNTR masih berpotensi untuk kembali bergerak turun. Tapi untuk satu minggu ke depan saya lihat UNTR trennya masih akan bergerak sideways. Jadi untuk yang saat ini belum entry dan ingin coba beli saham UNTR, menurut saya paling aman adalah coba tunggu kembali di sekitar harga 22 ribuan ini. Dan untuk target take profit tetap di harga 24.000 karena selama masih gagal break, UNTR trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Selanjutnya saya coba update lagi pergerakan saham ABMM yang hari ini masih lanjut naik lumayan tinggi 5% lebih ke 3.150. Jadi menarik untuk ABMM karena saat ini mencoba untuk break kedua garis EMA. Jadi saat ini garis EMA 50-150 tepat di harga 3.110. Jadi apabila minggu depan terkonfirmasi break, maka ABMM trennya akan mulai uptrend lagi. Dan bisa kita lihat support di sekitar harga 2.700 memang masih kuat menahan penurunan dari saham ABMM. Jadi sebelumnya juga saham ABMM sempat downtrend, turun di bawah garis EMA 50-150, turun mengetes support ini mulai sideways, setelah berhasil break bisa kita lihat mulai bergerak uptrend dan sempat naik mendekati harga 3.800. Dan saat ini turun kembali mengetes support 2.700 dan mulai kembali bergerak naik. Jadi menarik untuk dipantau. Apabila terkonfirmasi break, ABMM juga saya lihat akan mulai uptrend lagi untuk tren jangka pendek dan berpotensi ke 3.350. Tapi tetap ini harus tunggu konfirmasi minggu depan. Dan garis MACD saat ini juga mulai terlihat bergerak naik. Dan bisa kita perhatikan di sini, kenaikan 5% lebih ini ada akumulasi. Asing juga terlihat satu minggu ini mulai akumulasi saham ABMM. Jadi ABMM menarik, secara teknikal ini sudah mulai ada tanda-tanda reversal plus ada akumulasi. Jadi untuk teman-teman sebelumnya belum sempat entry di sekitar support 2.700 atau 3.000, saat ini coba pantau di sekitar garis EMA 50-150. Apabila minggu depan terkonfirmasi break kedua garis EMA, teman-teman bisa coba ikutan entry di sekitar harga 3.100 ini. Jadi tunggu terkoreksi atau terkena pullback mengetes kembali garis EMA 50-150. Apabila bisa bertahan, baru ikutan entry, bisa hold terus saja selama kedua garis EMA tidak tembus. Dengan target jangka pendek di sekitar 3.350 untuk target take profit sampai 3.500. Berikutnya saya juga update pergerakan saham BFIN yang hari ini juga naik 6% lebih ke 1.430. Jadi saham BFIN memang minggu ini baru saya analisa pada saat berada di sekitar garis EMA 50. Karena memang secara teknikal atau secara tren
BFIN juga masih oke trennya karena masih kuat berada di atas kedua garis EMA. Jadi beberapa kali memang sempat turun bawah garis EMA 50, tapi setiap kali mengetas garis EMA 150 yang saat ini di sekitar 1245, BFIN masih bisa bertanda rebound dan saat ini mencoba untuk break resisten 1400. Apabila berhasil break, maka BFIN berpotensi lanjut uptrend menuju target berikutnya di sekitar 1500. Jadi BFIN saat ini apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau ikutan entry, harga saat ini sudah lumayan tinggi. Jadi apabila teman-teman mau buy on breakout, harus lebih disiplin. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan 6% lebih ini malah terlihat ada sedikit distribusi. Dan asing juga masih terus distribusi saham BFIN. Jadi untuk BFIN, walaupun hari ini naik 6% lebih, hati-hati belum terlihat ada akumulasi besar. Jadi masih ada potensi untuk BFIN kembali turun di bawah 1400. Jadi untuk yang sudah berhasil dapat di harga bawah, bisa coba pantau saham BFIN. Apabila minggu depan ternyata BFIN gagal naik di atas 1400, teman-teman bisa coba pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena apabila gagal bertahan di atas 1400, BFIN masih ada potensi untuk kembali turun menuju garis EMA 50. Yang saat ini di sekitar 1305. Jadi teman-teman bisa hold terus saja selama kedua garis EMA tidak terlewati, atau swing trade dulu dengan cara take profit atau trail stop di sekitar harga 1400 apabila memang BFIN gagal bertahan di atas harga ini. Selanjutnya saya coba analisa saham ADMR yang satu minggu ini memang mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Tapi bisa kita lihat secara tren sebenarnya ini masih bergerak sangat downtrend. Tapi satu minggu ini memang bisa kita lihat mulai rebound, berhasil naik di atas harga 800, tapi belum sempat naik mendekati 880, baru di sekitar 850 ADMR sudah gagal naik dan hari ini turun 1% lebih ke 830. Dan garis MACD saat ini juga memang terlihat mulai berpotongan dan bergerak naik. Dan bisa kita perhatikan di sini, penurunan 1% lebih ini sebenarnya masih ada distribusi. Dan asing juga masih distribusi. Jadi ADMR secara teknikal ini masih belum oke. Tapi apabila teman-teman mau coba entry, Musa masih bisa coba tunggu kembali di harga 800. Jadi minggu depan saya lihat ADMR masih berpotensi kembali turun mengetes harga 800. Apabila masih kuat berada di atas harga 800, ADMR minimal trennya akan mulai sideways. Jadi bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di 850 sampai 880. Karena ingat secara tren ini masih bergerak sangat downtrend, walaupun masih bisa bertahan di atas 800, tetap ini belum ada tanda-tanda reversal selama masih belum berhasil naik di atas 880. Jadi selama masih sideways, bisa pertimbangkan untuk swing trade dulu. Jadi tunggu di sekitar 800, apabila masih bisa bertahan bisa coba entry, take profit apabila ternyata ADMR setelah berhasil rebound masih kesulitan untuk naik di atas 880. Karena itu bisa kita lihat saat ini belum terlihat ada akumulasi besar. Jadi secara tren belum oke, secara bantermologi pun saat ini memang masih belum oke. Tapi bisa coba spekulatif buy dengan cara tunggu di sekitar harga 800. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.